Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. dari kelas B dengan nomor NPM 231705137. Pada video kali ini saya akan melengkapi perintah dari UTP saya. Mana di UTP-nya setelah codingan di Colab, kita disuruh membuat video yang berisikan penjelasan topik, website sumber, dataset, cara kerja genetik algoritma, penjelasan singkat dari program utama dan visualisasi dan evaluasi model. Eh, Isi videonya. Yang pertama itu penjelasan topik studi kasus yang dipilih. Pada proyek ini saya memilih studi kasus klasifikasi menggunakan algoritma decision tree yang dioptimalkan dengan bantuan genetik algorithm atau GA. Dan tujuan utamanya dari program ini adalah melakukan klasifikasi data bunga iris berdasarkan fitur ukurannya, serta mengoptimasi parameter model agar mendapatkan akurasi terbaik. Genetic algorithm di sini digunakan untuk mencari parameter terbaik dari decision tree seperti max depth, min sample split, dan kriteria. Nah, yang kedua itu sumber dataset. Itu saya menggunakan berasal dari situs Kaggle dengan nama dataset air spesies. Nah, itu ada di sini. Ada di sini air spesies. Itu dari Kaggle, dataset kemudian cari air spesies ya. Ini sebagai bukti kalau seandainya saya mengambil data dari Kaggle, bukan dari GitHub atau sebagainya ya, tapi dari Kaggle memang situs resmi yang dimana banyak dataset yang ada dalam di sana ya. Nah, dataset ini sebenarnya sangat populer dan sering digunakan dalam eksperimen klasifikasi, makanya eh, banyak orang yang menggunakan dataset ini. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, penjelasan datasetnya yang digunakan. Jadi dataset ini terdiri dari 150 data bunga, ya. Kalau kita lihat di sini, dari 150 data bunga. Nah, yang dimana di bunga tersebut ada 4 fitur utama, yaitu sepaleng, kemudian sepaloid, kemudian petaleng, kemudian petaloid. Sebentar ya. Nah, gitu ya. Ada 4, sepaleng, sepaloid, petaleng, dan petaloid. Nah, label targetnya adalah kolom spesies, itu yang paling kanan, yang memiliki 3 kelas yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Fitur-fitur ini digunakan untuk prediksi jenis bunga. Jadi kalau kita buka datanya, ya, itu di bagian spesies bakal ada 3 nama, Virginica, Versicolor, sama Setosa. Nah, kemudian cara kerjanya dalam program ini, genetic algorithm digunakan untuk mengoptimalkan parameter decision tree secara otomatis. GA bekerja dengan cara membuat populasi awal berisi kombinasi parameter decision tree secara acak. Setiap kombinasi disebut individu dan dievaluasi menggunakan akurasi model. GA melakukan proses seleksi terhadap individu terbaik lalu menggunakan crossover dan mutasi untuk masukkan ke generasi baru. Kemudian proses ini dilakukan berulang selama beberapa generasi sampai didapatkan kombinasi parameter terbaik yang menghasilkan akurasi tinggi. Nah, penjelasan program utama. Ini kita masuk ke poin yang kelima. Nah, di poin kelima itu penjelasan singkat bagian program utama. Jadi di sini ada tiga, ada pre-processing, implementasi genetik algorithm, dan juga pembuatan dan evaluasi model. Nah, untuk di pre-processing itu membaca data dari file CSV, ya, file ini. Nah, menghapus kolom ID yang tidak dibutuhkan di sini. Kemudian melakukan label encoding pada kolom target spesies ini dan membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Nah, kemudian diimplementasi genetic algorithm pada fungsi fitness ini mengevaluasi performa decision tree dengan parameter tertentu. GA mencari nilai terbaik untuk mix depth, in sample split, dan juga kriteria yang ini ya. Proses seleksi crossover dan mutasi dilakukan dalam loop generasi. Jadi dalam loop generasi itu ada crossover, ada mutasi juga, sama seleksi individu. Nah,
Setelah implementasi genetik algorithm, itu ada pembuatan dan evaluasi model. Model terbaik di GA digunakan untuk pelatihan ulang, sedangkan dilakukan prediksi pada data uji dan dihitung akurasinya. Terakhir, hasil visualisasi dan evaluasi model. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk grafik konvergensi ini ya, garis. Dengan akurasi satu, di mana sesuai perintah itu sebisa mungkin kita mendapatkan akurasi satu supaya lebih benar ya. Nah, ya menunjukkan bagaimana akurasi meningkat dari generasi ke generasi. Tapi ini stabil ya. Grafik ini membantu memahami proses optimasi yang dilakukan oleh genetik algorithm, dan di akhir program ditampilkan parameter terbaik yang ditemukan serta nilai akurasi tertinggi yang dicapai oleh model decision tree tersebut. Nah, kalau kita bahas ini udah masuk ke dalam ini ya, hasil visualisasi dan evaluasi model. Kalau kita bahas satu-satu terkait codingannya, yang pertama itu kita namanya collab drive. Ini fungsinya untuk menyambungkan collab dengan Google Drive kayak ini. Dan ada import import library. Fungsinya apa? Untuk memasukkan supaya nanti pada saat kita ngoding, kalau kita menggunakan library tertentu, itu bisa dibaca. Karena kalau seandainya library-nya tidak ada, maka akan menimbulkan error. Nah, di library ini, pandas dan NumPy itu untuk manipulasi data dan operasi numerik. Kemudian matplotlib pyplot itu untuk visualisasi data. Kemudian scalar model selection import itu untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian escalon tree import decision tree itu untuk membangun model klasifikasi decision tree. Kemudian scalar matrix itu untuk mengevaluasi akurasi model, dan data random itu untuk operasi acak yang diperlukan dalam genetik algorithm. Nah, kemudian ada log dataset. Ini fungsinya apa? Untuk membaca file yang tadi kita udah siapin ya. Nah, asalnya dari sini ya. Dari drive, kemudian masuk ke tugas saya IRSKey dan ada IRSCSP di situ. Kemudian kita masuk ke pre-processing di sini. FG dan sebagainya. Ini untuk menghapus column ID, kemudian mengkonversi basis menjadi kode numerik ya, supaya bisa lebih mudah untuk pemmodelannya. Kemudian memisahkan fitur X dan target Y. Kemudian membagi data menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80-20%. Nah, kemudian ada definisi fitness. Ya, fungsi fitness. Ini individual adalah kamus yang berisi parameter-parameter decision tree, model dilatih pada latih dan dievaluasi pada data uji, dan fungsi memberikan skor akurasi sebagai current fitness. Nah, kemudian ada inisialisasi populasi. Itu ada di ini, sini ya, populasi. Nah, setelah masuk individu merepresentasikan kombinasi parameter decision tree, populasi awal dibuat dengan ukuran tertentu, yaitu size. Oh, maaf ini kita oke, size. Kemudian seleksi crossover dan juga mutasi dari dalam sini ya. Seleksi ini untuk memilih individu terbaik berdasarkan skor fitness. Kalau crossover menggabungkan parameter dari dua individu untuk masuk ke individu baru, dan mutasi untuk mengubah parameter individu secara acak dengan probabilitas tertentu. Nah, terakhir itu ada eksekusi genetik algoritma ya, dari data yang ini. Nah, ini itu proses berlangsung selama sejumlah generasi tertentu. Pada setiap generasi, individu dievaluasi dan populasi diperbarui melalui seleksi, crossover, dan mutasi. Dan riwayat evolusi disimpan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian yang terakhir itu ada visualisasi frekuensi, yaitu ini ya, visualisasinya. Dan kalau sampai kita mencari fundamental decision tree-nya, itu ada yang paling terakhir, yaitu seperti ini. Kita rangkum semuanya, dan jadilah hasil dari um, sebentar, jadilah seperti ini ya figurnya. Nah, jadi seperti ini. Ini tergantung dari anda ya. Kalau ada Virginica, kemudian eh, Setosa dan sebagainya. Oke.
Saya masuk. Oke, mungkin itu aja tuh bahasannya hari ini. Singkat saja. Rahasia. Jadi ya seperti oke. Jadi begitu penjelasan saya terkait OTP saya. Saya memastikan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.